Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama saya Anton. Kali ini kita akan membahas soal figural. Soal ini biasa keluar di ujian CPNS, soal kedinasan, BUMN, atau psikotes, atau tes potensi akademik. Pokoknya kalau teman-teman ujian akan selalu menemukan soal ini. Tipe-tipe figural itu ada beberapa ya. Yang pertama itu ada tipe serial atau meneruskan gambar gitu. Serial, meneruskan gambar. Kemudian ada pertidaksamaan. Jadi cari yang tidak sama gitu. Samaan. Kemudian ada apa lagi? Analogi ya. Analogi. Kalau yang analogi contohnya yang nomor 1 ini. Nah, mari kita bahas sama-sama. Di sini ada 4 gambar ya. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Gambar 1 beranalogi dengan gambar 2 sebagaimana gambar 3 beranalogi dengan gambar 4. Mari kita perhatikan di sini, saya pakai ini. Di sini ada segi 4 dan ini ada segi 4 gitu kan. Di sini berubah menjadi 5 dan berubah menjadi 3. Berarti sudutnya itu yang ini ditambah 1 ya. Yang ini dikurangi 1. Kemudian di bawahnya ada segi 4. Kemudian segi 4. Di sebelahnya ada segi 3 dan segi 5 gitu kan. Berarti yang sebelah sini dikurangi 1, yang sebelah pojok ditambah 1. Nah, ini akan beranalogi dengan gambar 3. Berarti di gambar 3 yang ini ditambah 1, yang ini dikurangi 1. Nah, ini dikurangi 1, yang ini ditambah 1. Berarti akan gambarnya menjadi segi 4 ditambah 1 menjadi segi 5. Segi 5 itu gini ya. Maaf kalau gambarnya kurang bagus. Segi 6 dikurangi 1 akan menjadi segi 5 juga. Kemudian segi 6 dikurangi 1 akan menjadi segi 5 juga. Segi 4 ditambah 1 akan menjadi segi 5. Oke, maka jawabannya yang mana teman-teman? Yang segi 5 semua, yang C ya. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Kita scroll dulu ya ke soal berikutnya. Nah, ini yang dimaksud dengan serial atau meneruskan gambar ya. Kalau tadi analogi, kalau ini meneruskan gambar. Oke, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4 gitu kan. Nah, kita lihat perbedaannya dari gambar 1, 2, 3, dan 4. Jadi akan menghasilkan gambar 5 itu seperti apa gitu. Nah, gambar 5 itu akan seperti apa. Kita lihat perbedaan dari gambar 1, 2, 3, dan 4. Perbedaan yang pertama itu dari yang segitiga di dalamnya ya. Yang 1 itu ke atas, yang kedua ke bawah, kemudian diarsir dalamnya. Yang ketiga ke atas, yang keempat ke bawah, berarti yang kelima ke atas. Di sini ya segitiganya. Kemudian apalagi? Oh, ini kita sudah ketemu jawabannya ya teman-teman ya. Kenapa? Karena di pilihan jawaban yang segitiganya di atas itu hanya jawaban yang C. Ya, benar gak teman-teman? Gak ada lagi ya. Ini di bawah, ini di bawah juga, ini di bawah juga, ini di bawah juga. Tapi karena kita lagi belajar, kita coba membuktikan dengan gambar yang lainnya. Adakah perbedaan? Ada ya teman-teman. Ini ada kotak warna hitam. Ini bergerak ya searah jarum jam. Kemudian bergerak lagi ke sini. Nah, dari sini bergerak lagi ke atas. Di sini. Jadi berikutnya bergerak lagi ke kanan. Berarti di sebelah sini ya. Kotak persegi warna hitamnya. Oke, berarti tepat sekali jawabannya adalah yang C. Oke, kita ke soal. Ada yang sudah jawab? Oke, ada yang menjawab B. Nah, ini masih serial ya. 1, 2, 3, 4. Oke. 1 ke 2 apanya yang berubah? Ininya ya. Ini yang berbentuk gambar bulan sabit.
berubah menjadi kayak gambar petir gitu ya. Kemudian di sini juga berubah lagi, yang pojoknya menjadi gambar petir, dan yang keempat juga sebelah sininya berubah menjadi gambar petir. Berarti gambar yang kelima yang tengahnya itu berubah menjadi gambar apa nih? Gambar petir. Kira-kira yang mana jawabannya? Yang lima-limanya petir. Ada B dan ada C. Nah, kira-kira yang tepat yang mana ya? Yang B atau yang C? Oke, kita lihat arahnya ya. Yang B itu sedikit berbeda arahnya. Ini arahnya ke sini dan ke sini gitu. Harusnya itu arahnya tuh ke sini dan ke sono gitu kan. Yang benar adalah yang C gitu arahnya. Oke, perhatikan baik-baik ya teman-teman gambarnya ya. Perhatikan secara detail. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini masih serial ya, serial atau meneruskan gambar. Ada gambar 1, 2, 3, 4. Gambar berikutnya gambar apa gitu. Nah, sini ada kayak seperti kuaci ya, bentuknya lonjong gitu, kuaci atau biji bunga matahari. Dari gambar 1 ke gambar 2 ini naik 1 ya, yang tadinya di posisi 2 naik ke atas, tapi yang satunya itu turun ke bawah. Kemudian dari 2 ke 3 juga naik ke atas, gambar yang urutan pertamanya turun ke bawah. Oke, silakan perhatikan. Kemudian gambar yang dari urutan keduanya naik ke atas, ini ke bawah. Berarti di gambar 5-nya juga yang polos ini naik ke atas, kemudian yang gambar papan catur itu naik ke bawah. Oke, aduh. Oke, mana yang polos di atas, yang papan catur di bawah? Ada B, C, dan D ya. Tapi kita perhatikan lagi berikutnya urutannya. Urutan setelah yang polos itu adalah yang seperti ini. Oh, yang seperti ini ya. Nah, oke, berarti antara B dan C. Setelah yang seperti ini, yang seperti ono gitu. Saya gimana ya mendeskripsikan dalam kata-katanya, dalam kalimatnya, susah banget. Oke. Gambarnya ya ini, berarti yang C ya teman-teman ya. Oke, setelah gambar yang ini, gambar yang garis-garis gitu ya, nggak strip-strip. Nah, jawabannya adalah yang C. Oke. Oke, kita ke soal berikutnya. Masih serial gambar juga ya, jadi meneruskan gambar. Serial 1, 2, 3, 4. Nah, apa perbedaan dari 1, 2, 3, dan 4? Ini ya, bintangnya ya di dalamnya ya. Bintangnya di sini 1, kemudian di sini 3. Kita anggap aja bintang ya, walaupun lebih mirip shuriken. Kemudian di sini 5. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7. Berarti di berikutnya gambar shurikennya itu ada 9. Oke, yang mana yang 9? Yang mana yang 9? Yang B ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, jawabannya adalah yang B. Untuk bentuk di dalamnya bisa kita abaikan ya, karena nggak beraturan juga. Dari sini ada panah, kemudian segi 6, segi 5, segi 4. Ini segi 7 ya, benar. Bisa ding, ini 7 ding. Sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ya, ini sudutnya 7, yang ini sudutnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini sudutnya 5 ya. Sudutnya 5, yang ini seginya atau sudutnya itu 4. 4. Oke, berarti yang berikutnya sudutnya 3 ya. Sini ya yang B. Oke. Berikutnya. Gambar berikut ini yang tidak memiliki pasangan pencerminan adalah yang mana teman-teman? Yang tidak memiliki pasangan pencerminan. A, B, C, D, atau E. Kalau yang A itu ada ya, punya pasangan ya. Yang A itu pasangannya dengan yang C, pencerminannya ya. Kalau dicerminkan. Kalau yang B itu dicerminkannya dengan yang D. Berarti yang tidak pasangannya itu adalah yang E. Oke, jawabannya yang E. Gampang kan teman-teman? Oke, kita ke soal berikutnya.
Nah, ini masih di analogi ya. Ada gambar 1 beranalogi dengan gambar 2, akan gambar 3 beranalogi dengan gambar berapa? Saya kasih nomor dulu, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Oke. Apa sih yang membedakan antara gambar 1 dan gambar 2? Bentuk di dalam kotaknya itu jadinya di luar ya teman-teman ya, jadinya di luar. Kemudian yang tadinya di luar itu ke dalam, warnanya tidak berubah. Kemudian apalagi ini seginya atau sudutnya bertambah 1 ya, jadi sudut segi 5. Berarti di berikutnya itu gambarnya akan menjadi segi 6 ya, segi 6 seperti ini. Kemudian yang di dalamnya akan pindah keluar, berarti berada di sini. Kemudian yang di luarnya akan berada di dalam, seperti ini. Oke, seperti ini, warnanya itu hitam. Karena tidak berubah warnanya ya, kadang ada yang berubah warna juga. Oke, kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Yang B ya teman-teman ya. Oke, nah ini yang B. Ada yang ditanyakan teman-teman? Kalau ini nggak ada rumus ya, jadi jarang sekali yang bertanya. Kecuali kalau yang hitung-hitungan, biasanya banyak yang bertanya, Bang itu 15-nya dari mana? Bang kenapa itu dikurangi? Bang kenapa dikali? Gitu. Kalau ini saya rasa cukup jelas. Oke, sekarang kita ke jaring-jaring kubus. Oke, kelihatan nggak teman-teman? Kalau itu kan perbandingan, kenapa harus jadi segi 6? Oke, lihat baik-baik teman-teman. Di sini seginya itu segi 4 ya, yang gambar 1. Kemudian di gambar 2 itu jadi segi 5. Oke, berarti segi perseginya tuh ditambah 1. Ya, berarti di sini juga seginya itu ditambah, sudutnya itu ditambah 1 juga. Begitu ya. Oke. Sebelumnya yang mana ya? Oke, kita balik dulu ke sebelumnya yang mana? Yang ini, yang A. Kenapa yang A? Kenapa harus 6 bukan 5? Ada yang bisa bantu teman-teman kenapa harus 6 segi di sininya, kenapa nggak 5 aja gitu. Oke. Atau saya ngejelasinnya kecepatan ya? Maaf ya. Oh iya ya, terima kasih. Masukannya itu digambar sudutnya 8. Nah ini nih. Terima kasih masukannya. Ya ini digambar sudutnya 8, jadi saya hapus dulu sudutnya. Aduh, biasa nih. Pagi-pagi harusnya sudutnya seperti ini ya. Makanya orang-orang pada bingung. Sudut 6 tuh seperti ini. Tadi sudutnya 8 gitu kan. Nah gini maksudnya ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih masukannya. Oke. Oke, kita ke jaring-jaring kubus. Teman-teman, kalau kita mengerjakan soal jaring-jaring kubus, kita tidak perlu membayangkan secara seutuhnya ya. Bisa kita menerka-nerka aja ya. Misalnya ini kan gambar bintang ini di atas lingkaran warna hitam ya. Kemudian di sebelah kanan persegi yang diarsir itu warna hitam. Coba kalau kita yang A nih, yang A kan kalau misalnya yang diarsirnya di depan, kemudian yang gambar bintangnya di bawah, berarti harusnya yang di sini itu adalah hitam ya. Harusnya kan kalau bisa kita dibolak-balik berarti ini belum tepat. Kemudian yang B juga sama ya. Yang B itu harusnya ininya itu di sebelah sini nih, di bawah sini ya, yang ininya yang hitamnya gitu kan, lingkaran hitamnya. Nah, kemudian yang C ini baru benar ya, teman-teman ya. Karena ini kan kalau kita rotasi digulingkan gitu, ini lingkarannya akan ada di sini. Berarti jawabannya adalah yang C.
Oke. Paham ya teman-teman? Kalau ini, yang ini juga harusnya yang di sebelah apa ya, ini tuh sebelah kanan gitu. Nya itu adalah bintang ya gitu kan. Gitu. Ini harusnya di sini ada lingkaran. Maka jawabannya adalah yang C. Ya. Pusing sekali. Oke, kita ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya itu menurut saya lebih gampang. B bukannya benar ya? Enggak, teman-teman, yang B masih kurang tepat. Kenapa? Karena kalau kita taruh ini di atas gitu kan, taruh ini di atas, gambar ini harusnya di sebelah sini. Oke. Yang E enggak lah. Nah, kayak yang E kan sebelumnya dihapus ininya kan. Kalau yang E harusnya di sini lingkaran warna hitam. Ya. Belum paham. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman kesulitan mengerjakan ini, teman-teman kan punya misalnya dikasih kertas ya sama penguji. Kita bikin kertas seperti ini aja bentuknya, tapi waktunya lama ya. Kemudian kita gambar, lipat-lipat mana yang cocok gitu. Oke, kita ke soal berikutnya lebih gampang nih teman-teman, akan saya jelaskan. Nih, soal berikutnya nih. Nah, ada jaring-jaring kubus di atas, kemudian kalau dibentuk kubus akan berubah menjadi warna apa? Nah, ini kalau ada bentuk gambar seperti ini, kita hanya perlu lihat gambar kunci ya. Kalau saya bilangnya tuh gambar kunci. Lihat ujung segitiga ini mengarah ke tanda silang ya. Kemudian di bawah tanda panah itu tanda silang dan tanda panahnya menghadap ke ruang yang kosong. Oke, kita coba lihat baik-baik. Yang A. Yang A, benar ini segitiganya itu menghadap ke tanda silang. Tapi atasnya itu arah tanda panahnya itu masih kurang tepat ya. Saya rubah dulu warnanya biar gak saru. Harusnya kan arah tanda panahnya itu ke ruang kosong. Berarti yang A salah. Nih. Kemudian yang B. Yang B, perhatikan baik-baik. Ini alasnya itu kan harusnya menghadap ke silang ini ya, ke bentuk yang silang ini, tapi ini menghadap ke lingkaran, berarti ini kurang tepat juga. Yang C juga kurang tepat juga ya. Kenapa? Karena ini harusnya ujung segitiga itu menghadap ke bangunan ini, berarti kita eliminasi yang C. Oke, set. Nah, kalau yang D, nah ini benar ya teman-teman ya. Bawah dari anak panah itu menghadap ke silang. Kemudian di bawah silang itu ada lingkaran. Berarti jawabannya adalah yang D. Kalau yang E, ini segitiganya sudah benar menghadap bentuk yang silang. Harusnya yang di sebelah ini itu adalah tanda panah gitu kan. Oke, dan yang lingkarannya itu berada di bawah. Oke, nah udah mulai paham sekarang ya. Harusnya yang ini dulu baru yang tadi gitu kan. Ini kebalik, yang susah dulu baru yang gampang. Oke. Kalau teman-teman sudah paham, coba silakan teman-teman kerjakan soal berikutnya. Saya kasih waktu 1 menit. Silakan teman-teman. Sambil ada yang bertanya boleh. Mas Dharma super keren. Udah 15 detik. Karena soal UMN itu waktunya berapa menit ya teman-teman ya? 2 jam ya. Tapi berapa soal itu? Banyak banget kayaknya. Kalau CPNS itu 100 menit, soalnya 110. Berarti satu soal itu kurang dari 1 menit kalau bisa ya. Oke, saya doakan bagi yang ujian. Semoga sukses ya. Gak apa-apa manfaatkan waktu untuk belajar. Gak ada salahnya sih kalau misalnya ujian jam 2 kita masih belajar dari sekarang. Oke, mari kita lihat ya teman-teman ya. Oke, ada gambarnya seperti ini. Kemudian kita coba analogikan yang A. Yang A, misalnya hatinya itu di depan. Di sebelah kanannya apakah bentuk yang silang? Enggak ya. Yang lingkarannya udah benar, tapi harusnya yang di sebelah kanannya itu ruang yang kosong ini. Berarti ini salah. Kemudian
yang B ini ada gambar hati, harusnya di sebelah kanannya itu ini yang kosong, ruang kosong. Berarti yang B juga kurang tepat. Kemudian yang C. Sorry teman-teman. Yang C. Yang C ini kan ada tanda tambah ya, positif gitu. Nah, kalau ini di depan benar ya tanda panah ini di samping kanan, kemudian lingkarannya juga benar di atas. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, tapi kita bahas yang D. D itu salah juga ya, karena harusnya di sini ini kosong, harusnya di sini itu putih gitu kan harusnya. Oke, jadi masih kurang tepat. Kalau yang E itu coba perhatikan baik-baik teman-teman. Ujung dari hati ini kan, ujung dari hati ini kan nggak menghadap ke bangunan yang silang ini. Nah, sementara di sini ujung hatinya menghadap ke bangunan yang silang ini. Maka jawabannya adalah yang E. Maka yang E salah. Nah, gitu. Oke. Ada yang ditanyakan? Oke. Kalau salah sekarang nggak apa-apa ya teman-teman ya. Mendingan salah sekarang daripada salah ujian nanti. Perbanyakilah kesalahan saat kita belajar. Jangan takut gak bakal dimarahin juga sama saya. Oke, kita ke soal berikutnya. Soal 2 terakhir. Yang benar E. Oke, ada yang bisa menjelaskan kenapa yang benernya E? Sudah saya jelasin tadi ya, yang E masih kurang tepat. Oke, kita perhatikan baik-baik. Wah, ini juga lumayan susah ya. Oke, kita di sini ada gambar kuncinya apa ya? Ada gambar kunci ya, tapi sebenarnya jawabannya itu tidak mencerminkan gambar kunci ya. Di sini ada yang berpotongan gitu kan. Nah, kita lihat mana yang berpotongan. Yang berpotongan itu berarti yang ini tidak berpotongan, kita eliminasi. Yang C juga tidak berpotongan, bawahannya ini kan. Harusnya kan bersinggungan gitu kan. Yang E saya kurang tahu, yang C, yang D tidak tahu di belakangnya. Nah, yang E juga bukan, tidak berpotongan. Nah, kita silang, kan harusnya berpotongan gini kan. Nah, sementara kalau yang A, teman-teman, kalau kita lipat ini ke belakang gitu kan, harusnya gambar kuning ini berada di sebelah sini, berada di sudut sebelah kiri ya. Gambar kuning ini harusnya berada di mana warna kuning ya? Harusnya berada di sini. Nah, gambar kuningnya itu harusnya berada di sini, bukan di sono, bukan di sebelah kanan, tapi harus di sebelah kiri. Kan berarti bukan yang A. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Awas jangan terkecoh ya teman-teman. Ada yang ditanyakan? Sudah paham teman-teman? Hati-hati ya, pikiran harus tetap tenang di sini dalam ujian nanti. Tapi kalau ujian waduh deg-degan banget rasanya. Kenapa deg-degan? Ya karena saya juga pernah merasakan ya ujian. Bukan pernah merasakan, saya juga pernah berkali-kali ujian kayak gini. Oke, kita ke soal berikutnya. Ini kita analogi lagi ya. Ini kita ke analogi lagi. Kita lanjut dulu ya, nanti kita ulang lagi nanti malam deh. Soalnya saya sudah ditunggu bos. Tadi bos nelpon saya reject. Oke. Ini ada analogi ya, ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada C, E, F, H gitu kan. Kemudian C berubah menjadi B, E berubah menjadi D, F berubah menjadi E, H berubah menjadi G. Jadi ini seperti dikurangi 1 ya. C dikurangi 1, kemudian E dikurangi 1 juga jadi D. Berarti ini juga dikurangi 1 di sini hurufnya. K, L, H, I, J, K. Berarti di sini J ya teman-teman.
Bener ya, J ya di sini ya. Di sini J ya. J gitu kan. Kemudian OPQL, berarti di sininya L. L, kemudian di sininya M ya, di sininya M. Kemudian di sininya ada apa? O ya. O. JLMO. Bener nggak teman-teman? JLMF. Ya, JLMO. Oke, berarti yang mana yang JLMO? Hanya ada satu yang JLMO ya. 1, 2, 3. Nah, yang di sini ya. Kita coba lihat bentuk bangunannya. Bentuk bangunannya yang di sini kan tadinya menghadap ke atas ya, panahnya kemudian berubah ke bawah. Kemudian bentuk lingkarannya yang tadinya setengah berubah menjadi utuh. Berarti yang di sini tuh seperti ini. Dan yang di bawahnya seperti ini. Oke, nah seperti itu. Jawabannya adalah yang E. Oke, kita ke soal berikutnya. Oke, ini masih ke analogi lagi ya. Ada gambar 1, 2, 3, 4. Oke, kira-kira gambar berikutnya gambar apa gitu ya? Oke, ada yang jawab B, B. Nah, kita lihat analogi dari gambar 1 ke gambar 2. Jadi berubah gitu ya. Segitiganya berubah menjadi tanda panah. Kemudian baloknya berubah menjadi garis. Dirotasi 90 derajat ke arah mana nih? Kanan, searah jarum jam ya. Berarti ini juga akan dirotasi dan berubah gambarnya. Ya, berarti dirotasi ya segitiganya akan menjadi seperti ini bentuknya. Kemudian yang ininya akan menjadi garis seperti ini bentuknya. Oke. Nah, maka jawabannya yang mana teman-teman? Yang A ya. Sepakat nggak yang A teman-teman? Sepakat nggak? Coba perhatikan baik-baik. Kenapa bukan D? Kenapa bukan D teman-teman? Enggak ya. Ini kan dinempel ke di sini bentuknya. D, kenapa bukan D? Enggak lah, D mah mudah menyalahi kaidah ini. Kan yang berubah menjadi tanda panah itu bentuk segitiga. Kok gak B? Gak B kenapa? Kenapa kalau gak B ininya belum dirotasi? Masih di tempat yang sama. Kenapa bukan E? Kenapa bukan E? Karena ini yang garisnya itu dirotasinya itu salah, bukan searah jarum jam. Kan harusnya dirotasinya searah jarum jam. Ini malah mundur ke sini. Nah, ininya garis yang di sininya nih. Dirotasinya. Kan rotasinya tuh searah jarum jam ke rotasinya tuh nih ke sini. Di rotasinya. Yang dirotasi garisnya sama tanda panahnya. Nah kan kita coba ulang ini. Nah kan kalau dirubah dulu bentuknya itu akan seperti ini. Nah kita rubah dulu bentuknya ya. Yang segitiga itu berubah menjadi tanda panah. Seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian yang garis itu berubah. Yang balok itu berubah menjadi garis. Nah gitu kan. Kemudian kita rotasi 90 derajat searah jarum jam. Oke, jarum jam itu kemana? Ke sini ya. Berarti yang tadinya lurus menjadi berbaring gitu kan. Nah, yang tadinya di sini kita rotasi 90 derajat searah jarum jam. Jadinya di sini. Oke, sip. Kenapa bisa tahu itu searah jarum jam? Dari analogi gambar 1 dan gambar 2. Dari analogi dari gambar 1 dan gambar 2 yang ini ya. Yang ini kan ininya berubah menjadi seperti ini nih kalau yang di sini.
menjadi seperti ini deh. Nah, menjadi seperti ini. Kemudian di sini dirotasikan 90 derajat. Jadi ini yang garis duanya di sini, tanda panahnya di sini. Oke, jadi tahu dirotasi atau berubah bentuknya dari analogi gambar 1 dan gambar 2. Oke, kita ke soal berikutnya. Gampang ya yang soal berikutnya ya. Oke, di sini ada bentuk segi 4 berubah menjadi segi 5. Kemudian bintangnya ada 1 2 3 4 5 6 7. Ini di sini ada 1 2 3 4 5 6. Berarti di sini analoginya itu bintangnya berkurang ya. 1 2 3 4 5 6. Berarti bintangnya menjadi 5, yang mana 5 semua ternyata. 5 semua. Yang berubah adalah sudutnya ya. Sudutnya dari 4 ke 6. Berarti di sini dari 3 ke 4. Sudutnya 4. Oke, yang mana yang sudutnya 4? Yang A, B, C. Terus saya pilih yang mana? Saya yang pilih C. Teman-teman tahu kan alasannya kenapa saya pilih C? Oh iya, B ini 6. Saya udah kurang konsentrasi ini soal terakhir. Ini juga 7. Ya, warnanya ya. Ini warnanya abu-abu, ini warnanya putih. Ini abu-abu, ini warnanya putih. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Video